Hai Leo, selamat datang di bacaan tarot hari ini. Di sini kita akan baca tentang general reading. So, bacaan ini bersifat umum dan tidak menggantikan keputusan pribadi, namun bisa menjadi cermin untuk memahami arah dan pilihan hidup kamu. Fokuskan energi kamu sejenak, ya. Tarik nafas yang dalam dan izinkan pesan ini menemukanmu saat kamu membutuhkannya. Oke. Untuk zodiak Leo di minggu ini, minggu ke-3. Oke, untuk zodiak Leo di minggu ini, kita udah punya 3 kartu untuk readingan kamu. Kita punya Four of Swords, Strength, dan Seven of Cups. Leo, di minggu ketiga ini, kalau yang aku lihat, kamu sedang dalam masa pemulihan dan perenungan. Ada kekuatan besar dalam diri kamu, tapi kamu diminta untuk berhenti sejenak, menyaring ilusi, dan memilih dengan hati yang jernih, ya. Oke, aku rasa ada kelelahan ya yang tidak selalu tampak dari luar. Mungkin kamu sedang berada di fase jeda, entah itu karena kelelahan fisik, emosional, atau mental. Ada kebutuhan yang mendalam untuk menarik diri sejenak, untuk beristirahat dan memulihkan kekuatanmu, ya. Oke. Namun di balik diamnya tubuh, jiwamu di sini tetap menyala. Oke. Aku merasa saat ini tuh ada kelembutan yang mengendalikan amarah kamu, ya, dan pengendalian diri saat badai melanda. Kamu sedang belajar mencintai diri kamu, bahkan dalam kondisi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna di sini maksudnya mungkin ada hal-hal yang menyakiti kamu, ya. Psikis kamu sedang terguncang, tapi kamu berusaha untuk bisa mengendalikan emosi kamu. Dan banyak pilihan, banyak keinginan, dan kadang banyak kebingungan, ya enggak? Mungkin kamu sedang mencoba memilih arah, mungkin antara idealisme dan kenyataan, antara keinginan hati dan logika. Tapi ingat, nggak semua yang berkilau itu emas. Jadi dengarkan intuisi, bukan hanya imajinasi. Itu, ya. Oke, kita bahas untuk pekerjaan. Oke, kita punya Nine of Pentacles, Ten of Swords. Kita ada juga Two of Pentacles buat zodiak Leo. Oke, di sini kalau yang aku lihat, kamu terlihat kuat dan berhasil, tapi ada luka dan kebingungan yang kamu sembunyikan. Mungkin saat ini tuh saatnya mengatur ulang ritme, memilih dengan bijak, dan sadar bahwa tidak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Oke. So, buat teman-teman Leo, dari luar mungkin kamu terlihat stabil, menunjukkan hasil kerja keras yang mulai membuahkan hasil atau kenyamanan, ya. Ada Nine of Pentacles, ya, simbol pencapaian, kemandirian, dan profesionalisme yang dibangun dengan penuh dedikasi. Oke, kamu dihargai atas kompetensimu, dan banyak yang melihat kamu sebagai sosok yang berdiri tegak dan elegan, ya. Tapi di balik pencapaian itu ada luka yang mungkin belum semua orang tahu. Ada rasa lelah, mungkin pengkhianatan atau akhir yang menyakitkan dalam hubungan kerja atau
proyek. Bisa jadi kamu merasa selesai dengan sesuatu, entah karena dikhianati atau karena kamu sendiri yang menyadari ini waktunya berhenti. Aku nggak tahu sih ini tentang apa. Mungkin kamu ada konflik, ada something sama atasan atau rekan kerja. Tapi di sini ada Two of Pentacles yang akan mengajak kamu untuk tetap menjaga keseimbangan. Mungkin kamu sedang fokus di dua pekerjaan atau dua tanggung jawab, atau bahkan antara bertahan atau melepaskan ya. Karena energi kamu tersebar di sini. Dan ini saatnya menyusun ulang prioritas agar tidak kelelahan secara emosional dan fisik. Itu ya. Oke. Jadi buat teman-teman Leo, di sini kamu tuh diajak untuk fokus pada satu tujuan aja sih sebenarnya ya, agar kamu tuh bisa fokus, kamu lebih memiliki peluang yang besar untuk bisa lebih lancar atau bisa berhasil pada sebuah pekerjaan ya. Oke. Mungkin hal-hal yang sekiranya bisa kamu tunda, bisa kamu kesampingkan ya, kesampingkan. Masalah dengan rekan kerja atau atasan ya sebaiknya selesaikan, diperbaikin, oke? Dan juga hindari hal-hal yang menyebabkan permasalahan bisa lebih banyak ya. Oke, kita bahas buat kamu di keuangan. Untuk keuangan dari zodiak Leo, kita punya Six of Pentacles, Page of Pentacles, dan The Magician. Untuk keuangan dari zodiak Leo, di sini kalau yang aku lihat tuh sedang menuju pertumbuhan yang sehat ya. Ada keseimbangan, peluang baru, dan kekuatan besar untuk menciptakan realita yang kamu inginkan. Percaya diri, tapi tetap bijak dalam mengelola keuangan. Untuk Leo ya, fokuslah pada apa yang bisa kamu bangun, bukan pada apa yang kamu belum punya. Ya, belajar mengelola uang dengan bijak dan jangan takut ambil peluang baru. Semesta mendukung langkah kamu, asalkan kamu mau usaha dan tetap percaya diri. Oke? So, sekarang kita bahas untuk percintaan. Untuk kamu yang single terlebih dahulu ya. Untuk zodiak yang single, Oke, Leo, di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu ada di persimpangan antara logika dan kesempatan ya. Cinta bisa aja datang, tapi hanya jika kamu berani melepaskan belenggu pikiran kamu sendiri dan percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia lagi. So, buat kamu yang single, berhentilah meragukan kekuatan yang sudah ada dalam diri kamu. Kamu tidak harus selalu kuat untuk terlihat berharga ya. Kadang menerima dan melepaskan justru bentuk tertinggi dari keberanian. Percayalah, roda hidup sedang berputar ke arah yang lebih baik ya. Buka hati, tenangkan pikiran, dan izinkan semesta menunjukkan jalannya ya. Oke, jadi buat kamu yang saat ini masih single, fokus ke masa depan kamu dan bentuk pribadi yang lebih baik dan positif ya, oke? Sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Untuk Leo yang berpacaran di minggu ini, oke guys, untuk zodiak Leo yang berpacaran kita udah punya 3 kartu. Untuk Leo yang berpacaran, aku lihat di sini kamu berada di awal yang menjanjikan sih. Ada Eight of Pentacles menandakan peluang untuk membangun sesuatu yang stabil dan nyata. Ada potensi untuk tumbuh bersama, menata masa depan,
dan membangun pondasi yang kuat ya. Asalkan keduanya mau berkomitmen dan bekerja sama. Kayaknya ini buat kalian yang udah ada pendekatan deh. Oke. Tapi tidak semuanya bisa terlihat dengan jelas ya. Mungkin ada rasa ragu, ketidakpastian, atau bahkan ketakutan yang belum terucap. Bisa dari kamu, pasangan kamu, atau energi yang tersembunyi dalam hubungan ini. Bukan pendekatan, tapi kayak ya emang udah jadian atau masih pendekatan, sesuaikan aja ya. Intuisi kamu sebenarnya udah merasakannya, tapi kamu mungkin memilih untuk menunda menghadapinya. Energi cinta yang lembut penuh harapan, tapi masih muda ya, dan belum sepenuhnya matang. Hubungan ini butuh komunikasi yang jujur, ekspresi emosi yang terbuka, dan kesediaan untuk saling belajar. Ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memahami. Oke? So, buat Leo, buka hati kamu, tapi juga buka mata kamu. Cinta yang sehat lahir dari kejujuran dan keberanian untuk menghadapi apapun yang tersembunyi. Oke? Jangan takut mengungkapkan perasaan, tapi juga jangan abaikan intuisi. Jika kamu bisa menghadapi keraguan dengan kasih sayang, hubungan ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang sangat berarti, ya. Jadi mulai sekarang usahakan untuk terbuka dan jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu dari pasangan ya. Kita bahas buat kamu yang sudah menikah. Untuk zodiak Leo yang sudah menikah. Leo yang sudah nikah di minggu ketiga ini. Oke. Kadang dalam hubungan itu ada lelahnya juga ya. Ada bosannya juga. Nah, ketika kalian merasakan ini, bukan malah nantinya kalian memilih untuk saling diem, tapi di sini coba ciptakan sebuah momen yang bisa mengembalikan mood kalian dan bisa membuat hubungan kalian tuh bisa lebih hangat lagi ya. Mungkin dimulai dari pembicaraan yang lebih intens, atau mungkin bercanda, atau mungkin kalian bisa jalan-jalan ya, quality time dengan pasangan, atau mungkin melakukan atau mengusahakan apapun itu yang kalian sukai. Nah, dari situ aku merasa ada hubungan yang mulai akan stabil dan hubungan yang terjaga ya. Oke, untuk zodiak Leo, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah nemenin aku. Salam santun buat semuanya.